Hari ini kasus kematian Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso memasuki tahap akhir. Dan untuk mengetahui persiapan jelang vonis, kita bergabung dengan Seno Wibowo di Rutan Pondok Bambu dan Yulfitri Neza di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita ke Seno terlebih dahulu di Rutan Pondok Bambu. Saat ini awak media dan juga beberapa pihak sedang menunggu Jessica Kumala Wongso untuk segera dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini merupakan rencana akan adanya vonis atau terhadap Jessica Kumala Wongso terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap Wayan Mirna Salihin. Dan tadi memang sudah sempat ada beberapa petugas dari satu orang petugas kepolisian dan juga dari petugas kejaksaan yang datang ke pengadilan, maksud saya ke Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur ini dengan membawa satu amplop coklat. Dimungkinkan itu adalah berkas-berkas yang nantinya untuk mengurus akan keluarnya Jessica dari Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur. Mobil pun saat ini sudah disiagakan tepat sekitar 10 meter dari saya berdiri saat ini. Namun ini juga kita masih menunggu apakah benar-benar nanti mobil ini yang akan digunakan untuk membawa Jessica menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beberapa awak media dan juga pihak lain juga masih menunggu terus terkait dengan keluarnya Jessica dari Rutan Pondok Bambu ini. Kami masih menunggu informasi, namun dari pihak Rutan sendiri juga belum bisa memberikan konfirmasi apakah benar para petugas tadi yang masuk ke dalam Rutan adalah yang nantinya akan membawa Jessica Kumala Wongso menuju ke Kejaksaan Negeri atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan saya juga masih menunggu informasi apakah benar nantinya Jessica akan segera dibawa keluar dari sini, apakah akan menunggu kembali, karena memang saat ini sudah sudah lebih dari pukul 8, artinya masih sekitar 1 jam lebih, 1 jam setengah untuk menuju ke sidang, yaitu jadwal yang dilakukan pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya informasikan kepada Anda, pagi tadi juga dari pihak lapas sendiri sudah memberikan keterangan bahwa kondisi Jessica di dalam saat ini memang sudah dalam kondisi yang cukup baik, kondisi kesehatannya cukup baik, kemudian juga sempat melakukan doa bersama keluarga dan juga menghabiskan beberapa waktu untuk melakukan ibadah di vihara yang disediakan di Rutan Pondok Bambu ini. Namun dari pihak lapas sendiri, dari Rutan Pondok Bambu sendiri juga tidak menyediakan fasilitas secara khusus. Penjagaan pun saya tidak melihat adanya banyak penjaga yang ada di sini karena memang tadi baru ada sekitar 2 personil kepolisian yang nampak sejauh pengamatan saya sejak pagi tadi. Dan kami masih menunggu informasi dan juga masih menunggu Jessica Kumala Wongso, itu juga yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia pada hari ini karena memang kasus Jessica ini cukup menyedot perhatian dari masyarakat khususnya di Indonesia. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Jessica belum nampak keluar dari Rutan Pondok Bambu. Terima kasih Seno melaporkan langsung dari Rutan Pondok Bambu. Kemudian kita ke Yulfitri Neza yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yufi, bagaimana suasana jelang sidang vonis yang akan dijalani Jessica Kumala Wongso hari ini? Dan juga pemirsa, kami masih di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kita masih menantikan untuk sidang episode terakhir dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso yang akan digelar hari ini, yaitu sidang tuntutan atau vonis yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dan sidang yang akan diagendakan akan dimulai pada jam 9 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda yang akan dimulai, bahkan untuk ruang sidang sendiri saat ini masih ditutup dan sejumlah pengunjung dan juga media ini sudah mengantri di depan ruang sidang. Meskipun sidang masih belum akan dimulai, sejumlah pengunjung ini sudah sangat antusias untuk melihat jalannya persidangan dan rela untuk berdesakan dan juga mengantri di depan pintu ruang sidang. Ada hal-hal yang juga dinilai sedikit berbeda dari persiapan persidangan yang pernah digelar sebelum-sebelumnya, yaitu saat ini untuk mobil tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi untuk pihak yang ingin menurunkan penumpang begitu harus di depan gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan hanya karyawan begitu yang boleh memasuki area Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga melakukan parkir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu kita juga melihat adanya tambahan sejumlah personil kepolisian yang berjaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu yang kami dapatkan informasinya sebanyak 400-an begitu personil kepolisian yang disiagakan. Ini sangat berbeda jika kita bandingkan pada sidang-sidang sebelumnya yang biasanya hanya menyiagakan sekitar 100 personil kepolisian. Dan di sini juga terlihat begitu ya, ada sebuah kompi di sini di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang disiagakan jika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Namun terkait dengan persiapan dari pengamanan ini, apakah memang ada kesengajaan atau unsur kesengajaan untuk menghadirkan sejumlah pengamanan yang seolah lebih diperketat pada siang hari ini? Saya akan menanyakannya bersama dengan Kepala Pengamanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Pak Wahidin. Selamat pagi, Pak Wahidin. Iya, selamat pagi, Mbak. Terima kasih sudah bersedia wawancara. Kalau kita lihat begitu ya, di sini di belakang kita tepatnya ini sudah banyak sekali personil kepolisian. Benar ada penambahan dalam pengamanan pada pagi hari ini? Iya, memang benar. Khusus untuk sidang putusan Jessica, itu pengamanan dari kepolisian itu dipertebal sampai kurang lebih 500 anggota kepolisian. Gitu. Baik, ini sampai 500 anggota kepolisian. Sebenarnya tujuannya untuk apa, Pak Wahidin? Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya kan sidang ini mengundang banyak perhatian. Itu mereka ada yang simpati ke Mirna dan juga ada simpati ke Jessica. Makanya hal-hal yang tidak kita inginkan tersebutlah yang harus kita antisipasi di dalam ataupun di luar ruang sidang, gitu Mbak. Baik, selain dari jumlah personil kepolisian yang banyak begitu, bahkan tadi Anda sebutkan sampai 500-an, dan kita juga di sini melihat ada sebuah kendaraan kopi. Ini untuk apa sebenarnya? Ya, fungsinya sama. Ini hanya untuk menjaga-jaga, untuk antisipasi semisal ada terjadi kerusuhan atau biasalah untuk sidang-sidang seperti ini kan biasanya ada celoteh-celoteh dari masing-masing pihak yang membuat baik dari itu keluarga terdakwa ataupun keluarga korban itu panas telinga, akhirnya terjadi keributan seperti itu. Makanya kita antisipasi sampai diturunkan ada barakuda, terus sampai dipertebal pengamanannya dari Polda, dari Polres, dari anggota Brimob, sampai 500 personil seperti itu, Mbak. Baik, dan untuk pembagian pengamanannya ini mungkin bisa diceritakan berapa personil di spot-spot tertentu? Nah, untuk spot-spot tertentu kita untuk antisipasi di pintu keluar masuk gerbang itu sudah ada dari satuan Brimob, itu khusus untuk mencek bodi ataupun isi dalam tas. Terus di depan di lobi sini pun sama, selain kinerja X-ray kita pun manual ada cek tas juga. Terus nanti mau masuk ke ruang sidang pun kita harus cek bodi, cek tas pula seperti itu. Baik, saat ini posisinya walaupun ruang sidang tadi ya sebelum kita kesini masih belum dibuka, dan di sana sudah banyak sekali pengunjung sidang yang bersedia gitu berdesak-desakan dan juga menunggu untuk ruang sidang dibuka. Kapan ruang sidang akan dibuka? Ya, nanti semua tergantung dari instruksi majelis hakim. Apabila majelis hakim sudah siap, jaksa sudah lengkap, penasihat hukum sudah lengkap, terus terdakwa pun sudah tiba di pengadilan, semuanya sudah siap, baru kita akan buka seperti itu. Baik, saat ini pihak-pihak mana saja yang sudah datang ke Pengadilan Negeri Jakarta? Nah, kalau untuk pihaknya, untuk majelis hakim sudah lengkap semuanya. Terus untuk terdakwa ini belum datang ke pengadilan. Terus penasihat hukum terdakwa pun belum nampak. Jaksa hanya tadi saya lihat baru 2 orang aja, Mbak. Seperti itu. Baik, jadi masih menunggu untuk kedatangan terdakwa dan juga pihak kuasa hukumnya begitu ya. Tapi majelis hakim semuanya sudah lengkap di sini. Tapi untuk agenda sidang ya benar akan dilaksanakan jam 9. Ya, kalau untuk sidangnya diagendakan jam 9. Itu Mbak, untuk agendanya. Cuma kurang tahu nanti kalau semisal jam 9 belum lengkap ya mungkin akan mundur sedikit lah, seperti itu. Baik, biasanya Pak Wahidin ketika persidangan dimulai, apakah nanti juga akan ada begitu personil kepolisian yang juga ikut di dalam ruang sidang untuk pengamanan? Iya, pasti ada. Personil kepolisian memang itu sudah diplot, nanti ada titik-titik tertentu di dalam ruang sidang yang akan dijaga oleh mereka untuk mengantisipasi nanti terjadinya kerusuhan, semisal ada kerusuhan di dalam ruang sidang seperti itu. Baik, kira-kira untuk sidang vonis biasanya dalam persidangan yang Anda amati berapa lama? Tergantung dari tebalnya berkas putusan, Mbak. Kalau semisal agak tebal itu mungkin bisa dari pagi sampai sore. Cuma ini saya juga belum melihat secara langsung untuk berkas putusannya, itu masih rahasia dari majelis kita gitu, Mbak. Baik.
Terima kasih sekali Pak Wahidin, semoga sukses begitu ya dalam mengamankan sidang ini dan sidang ini juga bisa berjalan dengan lancar. Selamat kembali bertugas. Baik, pemirsa itu tadi wawancara saya dengan Pak Wahidin selaku Kepala Pengamanan untuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan selama ini kita juga kerap begitu meminta bantuan dari Pak Wahidin untuk mengamankan, melihat atau memantau seperti apa pengamanan jalannya persidangan seperti kamera CCTV dan lain sebagainya. Dan pemirsa untuk saat ini memang sidang belum ada tanda-tanda akan dimulai, dan sesuai dengan keterangan Pak Wahidin tadi, pihak yang sudah datang baru majelis hakim yang sudah tiba lengkap begitu, dan juga ada 2 jaksa penuntut umum yang sudah tiba. Namun terdakwa sendiri masih belum terlihat kedatangannya, dan juga pihak kuasa hukum masih belum terlihat. Kami masih akan terus menginformasikan kepada Anda jika nanti ruang sidang akan dibuka dan juga seluruh unsur sudah datang. Kami akan kembali mengabarkan kepada Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kembali ke studio dengan Lofi, silakan. Ya, terima kasih Yulfi Trineza melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian tadi juga ada Seno Wibowo dari Rutan Pondok Bambu, Jakarta.